kita langsung switch ke Gur Gembul as speaker sebagai pembicara yang dianggap kontroversial oleh orang yang berbeda pendapat. Setiap hari selalu ada kontra pendapat karena namanya juga orang yang berpendapat pasti kontra pendapat ya. Jadi di 4 hari yang lalu Pak Guru di Amerika, influencer Charlie Kirk yang dia suka satu lawan banyak gitu, ditembak di dada sampai sekarang meninggal. Iya, di leher apa di dada? Di sekitar leher lah di sini sampai nembus kan itu teh. Banyak konspirasi dan lain-lain. Tapi yang dikhawatirkan adalah ini tuh nyata Pak Guru. Misalkan iya nyata. Ada kekhawatiran sendiri nggak? Sampai sejauh ini mah belum sih. Nah, yang saya khawatirkan adalah ya, kenapa saya itu ngerasa selalu pengen nemenin kalau keluar kota. Harry Pras, entah sepahan atau tidak dengan Harry Pras tuh pernah ke suatu kota, diundang, tapi ketika diundang, itu undangannya hoax, dan akhirnya dia dipersekusi. Nah, itu saya tuh khawatir kalau misalkan GG juga bakal kejadian yang sama gitu. Ya, saya masih percaya bahwa orang sebagian besar di Indonesia tuh orang baik, dan yang lebih besar itu adalah sebenarnya adalah orang angin-anginan gitu. Jadi orang yang ikut-ikutan jahat karena orang lain juga jahat gitu, karena sistemik aja gitu. Termasuk para koruptor di Indonesia, saya juga melihat banyak di antara para koruptor itu yang dia nggak punya pilihan selain korupsi, karena memang sistemnya memang sudah mengarahkan untuk menjadi seperti itu, atau dia akan dibully. Sesederhananya adalah waktu Baraya dulu sekolah, kemudian satu kelas isinya dapat bocoran ulangan dan Baraya ngomong ke guru ngelaporin, itu dipastikan Baraya yang dibully. Padahal Baraya yang bener, Baraya yang jujur, Baraya sendirian yang idealis, tapi dibully sama orang-orang jahat. Nah, orang-orang di Indonesia itu jahatnya tuh level gitu, karena ngikutin aja gitu, bukan karena dia bener-bener jahat gitu. Jadi ketidakjujurannya, keculasannya dan sebagainya adalah karena bagian dari mental kawanan gitu. Makanya kalau misalkan di Indonesia ada pemimpin yang baik, pemimpin yang kuat dan tegas, sebenarnya korupsi itu bisa lebih mudah secara teoritis diubah, dihilangkan. Nah, kalau misalkan yang nanti saya keselamatannya akan dikhawatirkan. Iya, banyak orang yang ngomong gitu ya, karena saya kemana-mana sendirian juga, naik ojek, angkutan umum juga gitu biasa. Kemudian nanti ada yang nandain dan lain-lain ya. Entah kenapa saya tuh punya kepercayaan diri untuk bahwa saya tuh bakal baik-baik saja sih. Bahkan pada saat salah satu kampus Pak Guru, si panitianya kan saya tuh suka, jadi teman-teman kalau misalkan Pak Guru ditemani oleh saya, itu saya yang maksa ya. Pak Gurunya nggak pernah mau ditemani, tapi jadi saya maksa. Di salah satu kampus kemarin yang kita datangi, si panitianya mengatakan bahwa ada orang yang datang bilang bahwa dia itu, gerombolan beberapa orang itu adalah undangan langsung dari antum. Padahal saya yakin antum tidak mengundang. Hah? Ada ya? Ada di salah satu kampus bilang ke saya, itu sebenarnya kenapa Pak Guru disuruh-suruh cepat keluar dan nggak di sana, karena pada saat ada acara ada yang mau masuk mengatakan bahwa Pak Guru langsung yang mengundang beberapa orang. Oh gitu. Panitianya mengatakan ke saya, itu tuh ada tuh intel-intel di dalam seminar-seminarmu itu. Iya, kalau intel di setiap seminar tuh ada, saya juga kenal. Kadang-kadang intelnya yang bilang sendiri gitu. Wah, saya intel disuruh untuk ngawasin. Nah, ya kadang-kadang juga ada yang kayak gitu. Tapi selama itu masih kondusif biasanya aman-aman aja. Iya, tapi emang berbeda pendapat itu agak ngeri, apalagi di sosial media ya Pak Guru. Kadang kita lagi ngomongin apa, komentarnya tuh kesana terus. Iya. Dan yang saya paling kesel itu adalah perbedaan pendapat di kalangan kalau misalkan ngomongnya agama. Ya, saya baru mau nunjukin ini nih. Jadi Rhoma Irama itu lagi promoin acara dia diundang di salah satu tempat seperti antum lah, salah satu tempat. Terus dia lagi promo acara, terus isi komennya tuh baca sendiri, scroll gerak, tidak ada yang positif, gila. Pada tanggal 5 dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa nanti pada tanggal 5 dan 6 September 2023. Bertempat di Kemayoran dalam rangka Pesta Pora Festival. Insyaallah Soneta akan berkolaborasi. Coba kita lihat ya. Malik Essential. Oke.
Sampai jumpa 5-6 September malam. Oh, ini mah ini Kemayoran. digerakkan Pesta Pora Festival. buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang ini head-headnya. komen-komen itu sama, wah ini mah sahabatnya Imad. Komennya sama itu mah. Jadi buzzer-buzzer dari ini tuh kuat sekali. Jadi di pemerintahan saya tahu beberapa kementerian yang buzzernya kuat, dan Habib itu buzzernya juga kuat luar biasa. Buat apa ya mereka tuh mempertahankan? Makanya saya tuh nanya sama Baraya semua, ini mah yang agamawan gitu, yang muslim gitu ya. Yang ini ulama-ulama, Habib, kiai-kiai, gus-gus di Indonesia itu, kalau misalkan mereka disodorkan isu tentang kayak kemarin gitu ya, DPR yang tidak empati kepada rakyat, mereka tuh bungkam. Kalau mereka disodorkan isu tentang korupsi Pertamina, mana ada mereka ngomong gitu. Kalau misalkan mereka itu disuguhin isu-isu tentang misalkan ada penyalahgunaan kekuasaan, hening mereka tuh. Tapi kalau misalkan ada di antara mereka yang pemikirannya berbeda sama orang lain, itu bisa debat bertahun-tahun tanpa henti. Aneh kan? Katanya agama, tapi kalau ada kemaksiatan, mereka tuh bungkam. Tapi kalau ada urusan berbeda pemikiran, mereka galak. Nah, inilah karakteristik asobiah yang akan menghancurkan agama apapun di dunia. Yaitu mereka bikin agama di dalam agama, bikin kelompok di dalam kelompok. Mereka sudah terkait dengan ajaran agama Islam dan harus bersatu padu di situ. Tapi mereka bikin kelompok yang menganggap salah kelompok yang lain. Dari kelompok itu bikin yang lebih kecil lagi, bikin kelompok yang lebih kecil lagi. Sampai permusuhan di antara mereka itu satu sama lain gak reda-reda. Jadi coba misalkan sudah diharuskan untuk berpijak pada agama Islam gitu, jangan berpecah belah gitu ya. Terus bikinlah yang namanya Wahabi, kami yang paling murni di antara yang lain. Bikinlah itu NU. NU itu sebenarnya organisasi, tapi NU kultural itu udah sampai menganggap kelompok yang lain itu sesat, bisa digeruduk juga sama mereka gitu. Kemudian bikin juga macam-macam segala rupa. Nah, nanti dari Wahabi misalkannya itu terpecah jadi kelompok yang banyak lagi gitu. Kayak misalkan Ustadz Kiai Khalid Basalamah misalkan dengan Pak Firanda gitu, itu teh nggak satu geng, itu teh misah gitu. Nanti misah lagi terus saja kayak gitu sampai kecil-kecil. Dan itu tuh gara-gara apa? Apakah mereka berdebat soal kemaksiatan? Bukan, mereka mau berdebat soal pemikiran, penafsiran mereka sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya pemikiran teh nggak boleh, harus ngikut sama mereka. Kalau ngikut sama yang lain nggak boleh gitu. Nah itu, jadi nantilah kita ajak ngobrol Pak Roma Irama lagi ya. Dan kayaknya dia mah diserangnya gara-gara sama dengan antum anti Habib. Iya Cuma kan? nggak anti Habib juga, anti Habib palsu ya. Iya, kita tuh nggak anti Habib, Baraya, kita anti Habib palsu. Kayak kan Pak Haji Roma Irama juga mulai bahas Habib tuh gara-gara podcast sama saya kan untuk pertama kalinya itu tuh. Jadi saya yang menjerumuskan beliau. Nah, makanya nanti ketemu lagi ya, silaturahim ke beliau ini. Pak Guru, lama. cukup untuk hari ini. Oke. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.